Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 26 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Kampus UGM, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema bencana hutang. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari, terutama para asatid, para ustaz, para alim ulama yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya bisa berhadir di masjid ini. Kalau tidak salah ini adalah kedatangan yang kedua. Sebelumnya pernah juga berhadir di Masjid Kampus UGM Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema bencana hutang. Dan yang dimaksud dari tema ini, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana artinya adalah sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, atau menyebabkan kecelakaan, atau menyebabkan bahaya. Maka ketika kita mengangkat tema bencana hutang, berarti kita akan menyebutkan kesusahan, kerugian, dan juga bahaya yang ditimbulkan dari hutang. Dan hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.
uang yang dipinjam dari orang lain. Ahibati hafizakumullah ta'ala, itulah inti kajian kita, yaitu menyebutkan kerugian, bencana, bahaya dari saat seseorang berhutang, saat seseorang meminjam uang atau yang semisalnya dari hal-hal yang berharga dari orang lain. Mudah-mudahan ini tema bisa dipahami, bahwa tema kita akan menyebutkan bencana seseorang yang meminjam uang atau semisal yang berharga dari orang lain. Bisa dipahami ya tema kita? Kalau sudah bisa dipahami, wassalamualaikum. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yaitu hutang adalah sesuatu yang mubah di dalam agama Islam. Jadi hukum berhutang itu mubah dalam agama Islam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan tidak secara tunai, yaitu berhutang, untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya. Para ulama menyatakan ini adalah ayat hutang, dan ini menunjukkan bahwasanya hutang diperbolehkan dalam Islam. Seperti misalkan perkataan Al-Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan hadhihi ayatud dain. Ini adalah ayat hutang. Wa hiya atwalu ayatil Quran. Dan dia adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Wa qad ishtamalat ala ahkamin 'azimah jalilatil manfaati wal miqdar. Ayat ini mencakup hukum-hukum yang agung dan besar manfaatnya. Ahadiha, salah satu manfaatnya adalah annahu tajuzu jami'u anwa'il mudayana. Bahwasanya ayat ini memberikan faedah boleh berhutang dengan seluruh jenis hutang, min salamin wa ghairi, baik berupa transaksi salam atau yang semisalnya. Lianna Allah akhbara 'anil mudayanah allati 'alaiha al-mu'minun ikhbarun muqarrarun laha dzakiran ahkamaha. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hutang piutang yang terjadi dilakukan oleh orang-orang beriman dengan kabar sebagai penetapan terhadap hutang tersebut, pengingatan bahwasanya hutang tersebut diperbolehkan. Wa dzalika yadullu 'alal jawaz. Dan ini semua menunjukkan kepada kebolehan. Jadi asal hukum berhutang itu mubah. Hukum Islam ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka asal hukum berhutang adalah mubah. Lihat lagi penjelasan dari murid beliau, Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Kutub wa Rasail yang ditulis oleh beliau. Beliau mengatakan wa min fawaidil ayah jawazud dain. Termasuk faidah dari ayat ini adalah bolehnya berhutang. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tadayantum bidain. Jika kalian bermuamalah dengan secara tidak tunai, yaitu hutang. Kemudian beliau mengatakan, sawa'un kana hadzal dainu thamana mabi'in aw qardan aw ujratin aw ujratan aw sadaqan aw 'iwada khulu'in aw ayya dainin yakun.
Baik itu hutangnya adalah hutang harga dari barang. Kita beli barang, kemudian kita belum bayar, kemudian kita berhutang, atau pinjam meminjam, atau sewa yang belum dibayar, atau mahar. Berarti ini para jomblo boleh ya nikah ngutang sama istrinya, tapi harus bayar. Jangan pakai kata kunci password afwan ukhti. Ya. Au iwada khul', atau berhutang saat seorang istri menggugat cerai suaminya. Kemudian yang disebut dengan praktek khul', kemudian dia tidak mampu bayar. Karena salah satu aturan dalam Islam, apabila seorang istri menggugat cerai suaminya kemudian tidak mampu bayar, kemudian dia wajib mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Nanti khilaf di antara ulama, adakah sebagian ataukah seluruhnya. Yang penting harus dikembalikan. Nah ini sang istri boleh saja, dia karena mungkin sudah tidak merasa cocok dengan suaminya, karena suaminya zalim, karena suaminya akhlaknya, akidahnya buruk, rusak, maka dia boleh menggugat cerai. Tapi nggak ada uang Ustaz, nanti hutang. Yang penting anti terlepas dari kezaliman suami yang zalim, tidak sholat, kemudian akhlaknya buruk dan semisalnya. Atau hutang apapun, al-muhimmu anna fi al-ayah itsbatud daini syar'an. Atau hutang apapun kata beliau, yang penting di dalam ayat ini terdapat hukum bolehnya berhutang. Taib. Ahibati hafizakumullah taala, timbul pertanyaan sekarang. Kalau seandainya hutang boleh, kenapa bisa jadi bencana? Kalau seandainya hutang itu boleh, kenapa bisa jadi bencana dalam agama? Sebab-sebab yang menunjukkan bencana adalah, perhatikan yang pertama. Ini sekarang poin pertama sudah selesai. Bahwasanya hutang boleh dalam agama Islam. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kalau dia boleh mubah dalam agama Islam, lalu kenapa dia dijadikan sebagai bencana? Maka kita akan melalui beberapa poin. Hutang bisa jadi bencana disebabkan karena beberapa poin berikut. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengagungkan perkara hutang, terutama di awal-awal syariat Islam. Beliau mengagungkan perkara hutang. Di antaranya hadis berikut, perhatikan. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal syariat Islam, beliau tidak mau mensalati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang. Mari kita baca hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalli 'alaiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datangkan seorang jenazah kemudian agar disolati oleh beliau. Lalu senantiasa setiap didatangkan jenazah, pertanyaan pertama beliau bertanya, hal alaihi dain? Apakah jenazah ini punya hutang? Qalu la fasalla alaihi. Lalu para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka beliau pun mensolati jenazah tersebut. Jadi pertanyaan pertama tentang hutang. Punya hutang enggak jenazah ini? Kalau dikatakan tidak punya hutang, maka beliau mensolati jenazahnya. Dan sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang jenazah ini perkara agung. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan jenazah tersebut, dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan diremehkan, sangat kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma utiya bi janazatin ukhra. Lalu beliau didatangkan jenazah yang lain. Sama, beliau bertanya, hal alaihi min dain? Apakah jenazah ini punya hutang? Qalu na'am. Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal syariat ini? Beliau mengatakan, sallu ala sahibikum. Salati jenazah kalian. Saya enggak mau salat. Lihat beratnya perkara dan agungnya perkara hutang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal syariat beliau tidak mau mensolati jenazah yang mempunyai hutang, dan beliau tidak bertanya apakah punya harta untuk dibayar, apakah ada ahli waris yang mau membayar. Tidak ada pertanyaan itu di awal-awal syariat.
Yang penting kalau mati ninggal hutang, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum." Salati jenazah kalian. Lalu ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Alayya dainuhu ya Rasulullah." Fa shalla alaihi. Wahai Rasulullah, hutangnya aku yang nanggung. Wahai Rasulullah, hutangnya aku yang nanggung. Maka kata Rasulullah baru setelah itu Rasulullah SAW mensolati jenazah tersebut. Nah, dari tadi saya mengatakan di awal-awal syariat, ternyata syariat tersebut yang asalnya seperti itu, siapa yang mati membawa hutang tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Jenazah yang didatangkan, pertanyaan pertama adalah punya hutang atau tidak jenazah tersebut. Kemudian ada penurunan hukum dari syariat. Dari yang asalnya keras kemudian menurun menjadi lemah. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajuli al-mutawaffa alaihi dain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali didatangkan seorang yang jenazah yang mempunyai tanggungan hutang, maka beliau senantiasa bertanya, "Hal taraka lidainihi fadlan?" Lihat, pertanyaannya beda sekarang yang kedua. Kalau ada hutang, maka beliau mengatakan, apakah orang ini punya harta yang dia tinggalkan untuk melunasi hutangnya? Di awal enggak? Di awal langsung tidak disolati. Syariat kemudian melemah, dan ini ada hukum nasakh mansukh dalam hukum syariat. Melemah, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah orang ini punya harta untuk bisa membayarnya? Fa in hudditsa annahu taraka lidaini wafa'an alai wafa'an shalla. Kalau seandainya dikatakan, iya wahai Rasulullah, dia punya hutang, maka dia punya harta untuk bisa bayar, maka Rasulullah SAW mensolatinya. Wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Kalau tidak, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum muslimin yang hadir, silahkan solati jenazah kalian. Dia tidak punya uang, harta untuk melunasi hutangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga lebih ringan lagi. Bagaimana? Falamma fatahallahu alaihi al-futuh. Maka ketika Rasulullah SAW menaklukkan beberapa penaklukan, di antaranya penaklukan paling agung di zaman beliau, penaklukan kota Makkah. Maka beliau bersabda, "Ana aula bil mu'minina min anfusihim." Aku orang yang paling pantas mengurus orang-orang beriman dibandingkan diri orang-orang beriman itu sendiri. Artinya, aku yang paling pantas menanggung apa saja yang terjadi pada orang-orang beriman, dan ini termasuk jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ke umatnya orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, "Faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan fa'alayya qada'uhu wa man taraka malan faliwarathatihi." Barang siapa yang meninggal dari orang-orang beriman lalu dia meninggalkan hutang, maka aku yang akan membayarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang meninggalkan harta saat dia meninggal, maka itu harta waris untuk ahli warisnya. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan dua hadis ini. Awalnya beliau sangat keras, kemudian setelah itu turun menjadi lemah, kemudian bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang kaum muslimin mati punya hutang, maka dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir di sini, alhamdulillah, enggak usah bayar kalau gitu. Bolehkah beranggapan seperti itu? Perhatikan para ikhwan yang dirahmati Allah, penjelasan para ulama. Beliau di antaranya Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, Al-Qadhi Iyad, dan ini dinukil di dalam kitab Tuhfatu Al-Ahwadhi, imtina'un Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati 'alal madyun imma. Nabi Muhammad SAW menahan diri untuk tidak mensolati jenazah yang mempunyai hutang disebabkan karena beberapa sebab. Satu, litahdzir 'anid dain, yaitu untuk peringatan agar tidak mudah-mudah berhutang. Satu, tuh. Jadi cara menanggapi dua riwayat tadi adalah Nabi Muhammad SAW tidak mau mensolati jenazah, ya,
Orang yang mempunyai hutang saat dia mati dan dia belum bayar, maka salah satu sebabnya adalah untuk peringatan keras jangan mudah-mudah berhutang. Yang kedua, waz-zajri 'anil mumafalah wat taqsir fil ada. Dan yang kedua, peringatan keras terhadap sikap menunda-nunda pembayaran. Dan perlu diingat para ikhwah, hati-hati ini. Salah satu sifat sangat identik dari hutang adalah menunda-nunda. Ya, dan itu kita bisa buktikan pada diri kita sendiri. Hutang di kantin. Ya, hutang mungkin 15.000, 20.000, entar deh. Sampai 3 tahun, sampai skripsi selesai, entar deh. Padahal cuma 20.000, 30.000. Memang sifat sangat identik dari hutang, dia mumatalah, menunda-nunda pembayaran. Dan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di riwayat Bukhari. Matlul ghani dzulmun, menunda-nunda pembayaran dari orang yang berhutang dan padahal dia sanggup untuk membayar, maka itu adalah sebuah kezaliman. Di sini ditarik benang merah bahwa hutang sangat identik dengan sifat menunda-nunda. Kenapa, Pak? Ada yang bisa jawab? Karena manusia maruk. Tahu arti maruk? Rakus. Saya dan antum sukanya ngambil, tidak suka ngasih. Ya, itu kita harus akui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal itu. Bahwasanya manusia maruk, manusia sukanya ngambil, tidak suka ngasih. Alhaakumut takatsur. Sifat memperbanyak harta melalaikan kalian. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia sungguh sangat cinta kepada khair, sangat cinta. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan pada tafsir ayat ini bahwasanya kecintaan manusia kepada khair, khair yang dimaksud adalah harta dari dua sisi. Yang pertama, jam'ul mal, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tidak mau memberi. Jadi manusia itu jamu', manu'. Jamu' artinya suka ngumpulin, manu' tidak mau memberi. Bahkan ada orang yang berhutang. Nih perhatikan, cek di masing-masing. Ada orang yang berhutang padahal dia punya uang. Hanya untuk sekedar uangnya jangan terkurangi, tapi duit orang diambil. Itu marutnya manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, untuk itulah kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mensolati jenazah yang mempunyai hutang untuk memberi peringatan keras, jazr, kepada sifat penunda-nundaan dan meremehkan dalam menunaikan. Meremehkan dalam menunaikan. Yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad SAW bagaimana menggabungkan antara dua riwayat tersebut? Au karahata an yuqifa du'aahu bisababi ma alaihi min huquqin nas wa madhalihim. Ini penting. Atau ya, beliau akhirnya kalau orang lagi sholat jenazah kan mendoakan toh. Beliau ketika sholat jenazah mendoakan. Nah, beliau membenci mensolati jenazah yang punya hutang. Kenapa? Karena mungkin doa beliau tidak terangkat ke langit, tidak dikabulkan oleh Allah. Sebabnya kenapa? Karena berhubungan dengan hak manusia yang dizalimi. Ini yang menyebabkan beliau tidak mau mensolati jenazah orang-orang yang tidak mau bayar hutang saat dia mati. Ini tiga sebab yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad kenapa syariatnya berubah. Di awal-awal Rasulullah SAW tidak mau mensolati, kemudian setelah itu beliau menunggu kalau seandainya ada harta baru beliau mensolatinya. Kalau seandainya
sesudah penaklukan baru beliau mengatakan bahwa hutang kaum mukminin aku yang menanggungnya. Jadi 3 sebab itu. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar penjelasan yang lain di dalam kitab beliau Fathul Bari. Qala al-ulama, para ulama berkata, ka'anna alladhi fa'alahu sallallahu alaihi wasallam min tarkis salah ala man alaihi daynun liyuharridhan nasa ala qada'id duyun fi hayatihim. Para ulama berkata seakan-akan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak mau sholat terhadap orang yang punya hutang adalah agar menyemangati orang-orang untuk bayar hutang di kehidupan mereka. Ini perhatikan para ikhwah, umur kita tidak berbau. Yang punya hutang bayar secepatnya, lebih cepat lebih baik. Dan yang punya hutang lebih wajib untuk bayar hutang dibandingkan dia bersedekah. Yang punya hutang lebih wajib untuk dia bayar hutang dibandingkan dia naik haji, dia berumrah. Kenapa? Karena haji dan umrah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillah 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Manusia mempunyai kewajiban kepada Allah untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup. Sekarang dia tidak sanggup. Sanggupnya dia bayar hutang, wajib bayar hutang dibandingkan dia berhaji dan berumrah sebelum dia bayar hutang. Sedangkan hutang itu hak antar sesama manusia dan umur kita tidak tahu para ikhwan. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Ini sebab pertama. Kenapa hutang boleh dalam Islam akan tetapi mendatangkan bencana? Sebab yang pertama adalah karena Rasul SAW sangat mengagungkan perkara hutang. Sebab yang kedua, kenapa hutang boleh dalam Islam akan tetapi mendatangkan bencana? Sebab yang kedua adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terlilit hutang, dan tidak mungkin minta perlindungan kecuali hal tersebut buruk. Tidak mungkin minta perlindungan kepada Allah dari sebuah perkara kecuali hal tersebut buruk. Di antara doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga bagus untuk dihafal, terutama untuk tindakan preventif sehingga jangan sampai kita terperosok ke dalam hutang. Wallahi saya banyak kawan yang dulunya sejahtera, aman, sentosa, kaya raya, kemudian mungkin karena kurang doa untuk tindakan preventif sehingga akhirnya tercebur ke dalam hutang. Ya, lihat doa-doanya dan mohon dihafal. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatil rijal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari rasa resah, sedih, lemah, malas, pengecut, sifat bakhil, dhala'id dain, dan beratnya hutang, dan dikalahkan musuh. Lihat, beratnya hutang. Ini salah satu dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang lain yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah memberitahukan kepada keponakannya Urwah bin Zubair, Az-Zubair bin Awwam. Urwah bin Zubair bin Awwam ini adalah keponakan Aisyah karena anak dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Urwah sering di dalam ilmu hadis, Urwah sering mendapatkan dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana yad'u fis salah. Apabila ada fi'il kana di dalam ilmu bahasa Arab, kana adalah fi'il madhin naqis, fi'il kata kerja yang sudah lampau, yang kurang. Dan apabila setelah kana ada fi'il mudhari', kata kerja present yang sedang terjadi, maka yadullu 'ala tikrar wal kathrah, menunjukkan kepada sering dan diulang-ulang. Kana yad'u, itu kaidah dalam bahasa Arab. Kana yad'u
fis shalah, sering berdoa di dalam salat. Ini menunjukkan menunjukkan perkara yang agung. Sering berdoa di dalam salat. Dan ini juga menunjukkan pendapat yang lebih kuat bahwasanya mana yang lebih utama, berdoa setelah salam salat atau berdoa di dalam salat sebelum salam ataupun saat sujud. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah menguatkan pendapat bahwa berdoa di dalam salat lebih utama dibandingkan berdoa setelah salam salat, berdasarkan hadis-hadis yang semisal dengan ini. Kenapa? Karena ketika di dalam salat ada hubungan silah di antara orang yang salat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya saat sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid." Keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Rabbnya adalah saat sujud. Maka perhatikan, yang sering-sering berdoa setelah salat ya, tidak terlarang. Yang terlarang adalah ketika dia merutinkan kemudian dia mewajibkan itu di dalam dirinya, itu yang terlarang. Adapun doa sebelum sholat, di dalam sholat, setelah sholat silahkan saja. Tapi yang lebih utama berdoa kapan? Di dalam sholat. Kapan itu Ustaz? Bisa ketika ruku, bisa ketika sujud, bisa ketika duduk di antara dua sujud, bisa ketika setelah innaka hamidum majid sebelum salam. Itu lebih utama. Lihat, kana yad'u fi shalah, sering berdoa di dalam salat. Wa yaqul, dan beliau ucapan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari banyak dosa dan banyak hutang. Maghram, jangan kasih nama anak maghram, itu banyak hutang. Karena sebagian kaum muslim ini luar biasa, masya Allah, antik-antik. Jadi ada orang sering bertanya, Ustadz, alhamdulillah saya dianugerahi anak, tolong kalau bisa kasih nama untuk anak saya. Oh siap. Dan kalau bisa namanya Islami, berasal dari Quran. Oh siap. Dan kalau bisa, lihat mulai ini, kalau bisa. Kalau bisa namanya nyentrik, jarang manusia bernama dengannya. Saya mulai curiga nih, apa? Maka saya bilang ada. Apa Ustaz? Ifrit. Islami, Quran itu. Wa qala ifritun minal jin. Lima menit lagi selesai kajian kita. Salat Isya. Ya, ini baru sepertiga dari kajian, subhanallah. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Ya, jadi jangan kasih nama anak maghram, itu banyak hutang namanya. Orang yang terlilit hutang. Lalu ada kaum muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idz minal maghram?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa minta perlindungan agar tidak banyak hutang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perhatikan, "Innar rajula idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlaf." Orang kalau maghram, banyak hutang, kalau ngomong pasti dusta. Pasti dusta. Ya? Buktiin tuh, pasti dosa. Kalau janji pasti ingkar. Ya, ini sebabnya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, sebagian orang berhutang kadang-kadang dia tidak tahu menahu dengan orang yang menghutanginya. Kemudian sebagian orang yang berhutang kadang-kadang memakai kata kunci, password. Kalau ketemu dengan orang yang menghutanginya, Assalamualaikum akhi. Afwan akhi. Afwan apaan? Bayar lo. Afwan. Bayar, hutang itu bayar. Apalagi nih yang sudah kenal-kenal dakwah, yang ngaku ahli tauhid, ngaku mengikuti dakwah salaf, ya, jangan sampai merusak dakwah. Yang sudah bercadar, jangan sampai merusak nama Islam. Hutang nggak bayar. Ya, pakai kata kunci password, afwan ukhti. Ini cukup kiranya, sudah tinggal 2 menit lagi. Ini yang bisa saya sampaikan, kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati hafizakumullah taala, sebelum saya lanjutkan kajian tentang bencana hutang, saya ingin mengomentari apa yang disebutkan oleh
Ustaz Rashid di awal-awal kita mengadakan majelis ilmu ini bahwa saya dijuluki Asy-Syuja', Ustaz Asy-Syuja', Ustaz pemberani. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya penakut. Buktinya saya penakut, saya belum poligami. Ya, hanya orang-orang pemberani yang berpoligami. Adapun kita miskin ya. Kita penakut. Ya. Dan saya penakut. Saya takut. Dan itu bahasa syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka satu saja. Dan kenapa saya bahas ini meskipun dia melenceng dari tema, ada tujuannya karena untuk memperingatkan kepada sebagian lelaki jangan bermudah-mudah dengan para perempuan. Seperti contohnya misalkan apabila ada seorang perempuan yang mungkin menawarkan dirinya kepada antum-antum sekalian. Ada seorang perempuan yang tertarik dengan lelaki, kemudian dia menawarkan dirinya karena lelakinya mungkin tidak peka. Maka kemudian perempuannya yang lebih peka menawarkan dirinya, dan itu sah-sah saja dalam agama Islam, asalkan dengan cara yang syar'i. Maka saya ingatkan, apabila Anda model-model penakut, jangan pernah membuka untuk berurusan dengan perempuan dalam urusan ini. Karena diberi harapan palsu itu sangat menyakitkan. Ini saya sekarang sedang memperjuangkan hak perempuan. Ya, untuk para lelaki yang memang tidak ada niatan, tidak berani, tidak sanggup, ya, tidak punya kemampuan, baik itu kekuatan materi, kekuatan lahir, jangan pernah nyoba-nyoba berhubungan. Silahkan Anda lanjutkan hubungan langsung kepada tahap pernikahan jika Anda memang berniat untuk melakukannya. Adapun nyoba-nyoba, PHP, pemberi harapan palsu, maka jangan. Karena itu sebuah kezaliman dan itu sebuah maksiat. Ya. Apalagi kadang-kadang hanya seperti laki-laki yang disebutkan di dalam istilah Arab, dajaj qas saq'a, ayam jenis saq'a. Ini adalah ayam di tanah Arab. Dia jago, ayamnya jago, jantan, jago. Cuma tidak bisa diambil manfaatnya dari tubuhnya. Dagingnya kurus, cuma ada kulit yang menutupi tubuhnya, tidak bisa diambil manfaatnya. Cuma satu manfaat, yaitu kokoknya kuat. Ini adalah perumpamaan orang Arab, laki-laki yang suka ngomongin poligami tapi tidak nikah-nikah. Ini ayam saq'a. Maka jangan Anda mulai membuka lembaran tersebut, karena itu sebuah kezaliman. Berapa banyak sudah terjadi orang-orang yang kadang-kadang sudah berjenggot, sudah hadir pengajian, bahkan mungkin panitia kajian. Ya, berubah menjadi orang-orang yang suka chat perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Maka jangan, ini diharamkan dalam agama Islam. Jangan pernah membuka hubungan tersebut. Sudah terima saja dari saya. Antum percaya saya, jangan pernah buka hubungan haram tersebut. Sudah terima saja. Antum dan saya tidak akan kuat. Yang kuat cuma Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kuat menghadapi godaan wanita cuma Nabi Yusuf secara fakta sejarah. Antum tidak kuat. Gak kuat ya akhi, gak kuat. Berat. Jangan pernah buka lembaran tersebut.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lanjutkan nanti nggak selesai-selesai. Baik. Tadi sudah kita sebutkan bencana kedua dari hutang adalah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal atau doa juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihaula'il kalimat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa-doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari beratnya hutang, dari dikalahkannya oleh musuh, dan dari keburukan para musuh. Ya, ini doa-doa Rasulullah SAW semestinya kita hafal untuk tindakan preventif agar dijauhkan dari hutang. Nanti ada tindakan kuratif. Ketika kita sudah banyak hutang ataupun terlilit hutang, maka ada doa-doa yang dengannya seseorang akan dimudahkan untuk melunaskan hutang tersebut. Taib. Di sini timbul pertanyaan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hutang dibolehkan di awal, tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan, bukankah ini perkara yang buruk? Seperti dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung denganmu dari wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Berarti sihir haram. Kemudian aku berlindung denganmu dari orang yang hasad jika dia hasad. Berarti hasad haram. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Berarti sebenarnya hutang apa? Haram kalau begitu. Maka coba lihat sekarang perkataan para ulama rahimahumullah taala menjelaskan akan hal ini. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang padahal hutang dibolehkan dalam Islam? Di antaranya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala bahwasanya beliau mengatakan annal isti'adata minhu laysat li dzatihi bal lima yukhsha min ghawailihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika minta perlindungan dari hutang bukan karena zat hutangnya yang haram, akan tetapi karena ditakutkan dari keburukan-keburukan yang timbul dari hutang. Di antaranya dusta, di antaranya ingkar janji, di antaranya memakan harta tanpa kebenaran, di antaranya menzalimi orang. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari hutang bukan karena hutang itu haram, akan tetapi karena dikhawatirkan, ditakutkan dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari hutang. Ini perkara pertama. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari hutang padahal dia dibolehkan? Kemudian perkara yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala al-muhallaf yustafadu min hadzal hadits سد الذرائع لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال. Perhatikan baik-baik. Sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau minta perlindungan dari hutang padahal diperbolehkan, bukan haram, karena untuk membuat saddud dzari'ah, yaitu menutup sarana. Ini sebab yang kedua, hikmah yang kedua. Kenapa beliau minta perlindungan dari hutang? Untuk menutup segala sarana, karena biasanya orang yang berhutang mempunyai sarana untuk berdusta di dalam pembicaraan, untuk ingkar dalam janji. Belum lagi orang yang berhutang biasanya dibicarai orang lain, dijadikan bahan gunjingan orang lain,
ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minta perlindungan dari hutang padahal hutang itu boleh. Kalau boleh kita ringkas para ikhwah, ada 4 sebab. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari hutang padahal hutang itu boleh? Yang pertama yaitu yang sudah kita sebutkan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari hutang karena agar tidak mendapatkan keburukan dari yang ditimbulkan dari hutang. Satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari hutang agar beliau tidak mendapatkan celah untuk berbuat dosa dari hutang tersebut. Mendapatkan celah untuk berbuat dosa dari hutang tersebut, seperti dusta, seperti ingkar janji, seperti dicela orang, dihinakan orang. Nanti kita baca perkataan para ulama bagaimana terhinanya orang yang berhutang. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari hutang padahal hutang diperbolehkan? Karena kebiasaan manusia maruk tamak, akhirnya berhutang tanpa sebab. Kebiasaan manusia maruk tamak, akhirnya berhutang tanpa sebab. Apalagi kita para ikhwah, kita sekarang ini, kita tidak lepas, semua dari kita tidak lepas dari media sosial. Hanya sedikit yang antum tidak punya media sosial. Kita sering terdorong dengan frame media. Saya sering mengatakan, musuh paling nyata di hadapan kaum muslimin sekarang untuk mencelakakan kaum muslimin adalah frame media yang buruk. Seperti misalkan yang terjadi di zaman sekarang, berapa artis dan artisah perempuan memperlihatkan jumlah saldo ATM-nya. Tuh. Kemudian seperti sekarang frame media juga, bahwasanya outfit lu berapa, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu frame media. Antum tidak sadar, antum setiap hari tonton itu. Anak-anak muda ada benak di dalamnya. Saya harus memakai tas branded, saya harus memakai jam branded, saya harus memakai celana dalam branded. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka hati-hati ya. Makanya sebab yang ketiga Nabi Muhammad SAW berlindung dari hutang adalah agar seorang menjauhkan diri dari sifat tamak, maruk, rakus. Kenapa demikian? Karena hanya ingin mengikuti role model kehidupan manusia di zaman sekarang. Akhirnya berhutang gara-gara ingin memakai pakaian branded. Padahal dia tidak memerlukan hal tersebut. Sebab yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau meminta perlindungan dari hutang padahal hutang dibolehkan? Karena agar beliau tidak terperosok ke dalam keadaan tidak sanggup bayar hutang. Agar beliau tidak terperosok dalam keadaan tidak sanggup bayar hutang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu bencana yang kedua yang ditimbulkan dari hutang, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara bencana hutang ini beliau minta perlindungan. Sekarang kita lihat bencana yang ketiga yang ditimbulkan dari hutang, yaitu dilihat dari perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Perhatikan perkataan seorang tabi'i terkenal, bahkan disebut-sebut sebagai Al-Khalifah Ar-Rashidah Al-Khamis, khalifah yang rasyid yang kelima. Padahal beliau seorang tabi'i, bukan sahabat. Tapi saking adilnya, makmurnya di zaman beliau, maka beliau disebut sebagai Khalifah Rasyid yang kelima. Siapa beliau? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dan ini hampir sama dengan kehidupannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz di dalam kitab Ma'alim al-Islah wa Tajrid, Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, usikum, wasiat, aku wasiatkan kepada kalian. Apa itu wasiat? Wasiat itu adalah pesan penting dari orang yang mau meninggal kepada orang yang masih hidup untuk dijalankan setelah meninggalnya. Itu wasiat. Pesan penting dari orang yang mau meninggal untuk dijalankan setelah meninggalnya oleh orang-orang yang masih hidup. Usikum alla tudayinu.
Aku wasiatkan kalian agar tidak berhutang. Walau labistumul aba'a, meskipun hidup kalian sulit. Kenapa? Fa inna daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Sesungguhnya hutang terhina, kehinaan di siang hari, dan keresahan di malam hari. Hutang mendatangkan hina di siang hari dan resah di malam hari. Dan nanti saya akan contohkan kenapa hutang mendatangkan kehinaan di siang hari dan mendatangkan keresahan di malam hari. Saya lanjutkan dulu perkataan beliau, fada'u, tinggalkan hutang meskipun boleh. Apalagi hutang yang seseorang berhutang karenanya bukan karena keperluan, tapi hanya sebatas keinginan. Saya ingin ini tapi dia tidak perlu. Saya beri contoh, misalnya ada seorang mempunyai mobil Kijang Toyota tahun 90-an. Itu sebagian orang mempunyai itu, kadang-kadang menghidupkannya lebih lama daripada menaikinya. Kenapa? Karena saking lamanya. Taib. Setelah itu, tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu milik dia. Dia tidak berhutang atasnya. Kalau dia mati, dia tidak bawa hutang. Ini lebih baik dibandingkan dia berhutang, kemudian dia naik mobil-mobil mewah di zaman sekarang yang nyaman-nyaman, tetapi ketika dia mati dia bawa hutang. Hutangnya riba lagi. Saya pernah menanya kepada Ustadz saya, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ahmad, Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala, Ustadz, bagaimana menasihati orang yang berhutang riba? Beliau mengatakan kepada saya, kondisional, Din. Lihat orangnya. Kalau seandainya dinasihati dengan ayat Al-Quran cukup, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup. Tetapi kalau seandainya dia tidak cukup dinasihat tersebut, maka ucapkan saja tentang kematian. Begini beliau bercerita. Kalau bapak berhutang, sekarang kan sebagian orang semuanya berhutang, semuanya hutang, semuanya kredit riba. Dari mulai rumah kredit riba, motor kredit riba, mobil kredit riba, kulkas kredit riba, ya, kemudian TV kredit riba, kalau perlu kolor kredit riba. La haula wala quwwata illa billah. Demi hanya sebuah penampilan, agar dilihat prestisenya bagus di hadapan orang, layak. Maka sebutkan kepada orang-orang seperti itu, Din, bapak sekarang punya semuanya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, tetapi hutang semua, dan hutangnya riba. Dan bapak kemudian nikah, kemudian umur tidak tahu, kemudian bapak meninggal, otomatis meninggal bawa hutang riba. Istri Anda masih muda, mustahil dia akan menjanda. Dia akan nikah dengan suami barunya, dan dia akan merasakan nikmat harta riba yang Anda kumpulkan. Dengan siapa? Suami barunya. Anda, apa kabar? Masuk kubur, kemudian riba. Rasakan tuh. Itu yang kadang-kadang membuat seseorang baru, oh iya setia, oh iya ya. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka beliau mengatakan, fada'u, tinggalkan dia. Taslam lakum aqdarukum, maka kemuliaan kalian, wibawa kalian akan selamat. Wa aradakum, dan kehormatan kalian akan selamat. Wa tabqa lakumul hurmatu fin nas ma baqitum, maka akan tetap kehormatan bagi kalian di tengah manusia selama kalian hidup. Sekarang perhatikan para ikhwan yang dirahmati Allah, contoh kenapa hutang bisa mendatangkan kehinaan. Perhatikan sebuah riwayat disebutkan di dalam kitab Al-Aqdul Farid, bahwa ra'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan mutaqanni'an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat seorang lelaki mutaqanni'. Mutaqanni' itu begini nih gambarnya. Ini gambarnya. Lelaki
memakai surban kemudian dengan taqannu'. Surban ini biasanya dipakai oleh orang Arab ketika mereka safar dengan ontanya, dengan kudanya. Karena banyak debu maka mereka memakai surban gaya-gaya taqannu' mutaqanni'an. Kita lanjutkan. Nah, Umar bin Khattab melihat siang-siang seorang lelaki, bukan perempuan. Kalau perempuan masih wajar karena pakai cadar. Seorang lelaki siang-siang memakai mutaqanni'. Lalu Umar berkata kepada si lelaki tersebut, anggap saja lelaki di samping saya. Lalu Umar mengatakan, "Kana Luqmanul Hakim yaqul al-qina'u ribatun bil-lail, dhullun bin-nahar." Wahai fulan, tahu enggak Luqman Al-Hakim yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, saking salehnya sampai-sampai dijadikan sebuah surat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang bijaksana, beliau pernah berkata, al-qina', memakai surban bagi laki-laki dengan cara hanya kelihatan dua mata, itu kalau dipakai malam-malam disangka maling, dan kalau dipakai siang-siang maka itu akan menghinakan. Kenapa? Karena seperti perempuan. Untuk apa laki-laki seperti itu? Maka akan menghinakan. Maka sang lelaki menjawab, "Inna Luqman al-Hakim lam yakun alaihi dain." Beritahu kepada Luqman al-Hakim, dia belum punya hutang seperti saya punya hutang. Lihat, menghinakan. Hutang itu menghinakan para ikhwan. Kadang-kadang tidak hadir majelis ilmu di Masjid UGM, di kampus Masjid UGM. Kenapa? Si fulan datang, yang menghutangi saya datang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang menarik juga dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, hafizahullah taala, salah satu anggota Majelis Ulama Besar di Arab Saudi dan salah satu anggota Dewan Tetap untuk Fatwa dan Pembahasan Ilmiah. Beliau mengatakan perkataan yang sangat menarik. Kata beliau di dalam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan, "Wala syak anna ad-daina kama yaqulu ahlul ilm dhullun bin nahar wa hamun bil lail." Tidak diragukan sebagaimana perkataan para ulama bahwa hutang menghinakan di siang hari, meresahkan di malam hari. Hatta qala ba'dhum, perhatikan ini, sampai sebagian para ulama mengatakan, "Annahu ma dakhala ad-dain fi qalbi rajul illa kharaja min aqlihi biqadri ma la ya'udu ilaih." Tidaklah hutang masuk ke dalam hati seseorang, meresahkan hati seseorang, kecuali hilang akalnya sebesar hutang yang dia miliki. Hilang akalnya sebesar hutang yang dia miliki. Kemudian beliau mengatakan, ad-dainu dhullun bila syak. Hutang adalah kehinaan tanpa ada keraguan. Kemudian hinanya bagaimana? Lihat, perhatikan. Wad-dainu sahibun ma'rufun alaik. Ini hinanya. Orang yang menghutangimu, orang yang paling kamu ingat, paling kamu kenal, paling kamu cium baunya. Misalkan nih, ini yang berhutang di hadapan saya, dia tahu yang menghutangi dia ada di pojok sana. Ada semacam aroma yang menghutangi saya di belakang tuh, kayaknya tuh dia hadir kayaknya. Da'in sahibun ma'ruf ladai. Orang yang menghutangimu adalah orang yang paling kamu ingat, paling kamu kenal. Meskipun hadir di majelis ilmu paling pertama, tetapi yang menghutangi di paling belakang, dia tahu. Kayaknya ada tuh, gak usah noleh deh ke belakang. Ya, hutang menghinakan di siang hari. Kemudian lihat hinanya lagi. Walau rafa'a sautahu 'alaik law adzaka ma ahadun yalumuh ta'ridu nafsaka lil ihana. Kalau seandainya orang yang menghutangimu mengangkat suaranya saat menagih hutang kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang mencela dia. Bayar hutang dong. Gak bayar-bayar. Maka tidak ada seorang yang bisa menahannya. Bahkan Rasul SAW tidak bisa nahan. Pernah beliau berhutang, kemudian ada yang menagih beliau. Ya Rasulullah, iqdid dain. Wahai Rasul, sambil mengangkat suara. Di sekitarnya ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, bayar hutang.
Para sahabat langsung angkat senjata, mau menghunus pedang. Ini macam-macam sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan yang punya hak berhak untuk berbicara. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Lau rafa'a sautahu alaik ma ahadun yalumuh. Kalau seandainya yang menghutangi itu ngangkat suaranya di hadapanmu, maka tidak ada seorang pun yang mencelaknya. Tidak ada. Engkau menghinakan dirimu, meletakkan dirimu dalam kehinaan. Ta'ridu nafsaka ahyanan lil hijr. Itu kehinaan yang kedua ya. Jadi dihinakan di hadapan manusia, tidak ada yang bisa menolongnya. Kecuali kalau mungkin didatangkan debt collector, kemudian dia dipukulin, baru mungkin ada masyarakat yang menolongnya. Kemudian yang ketiga, ta'ridu nafsaka lil hijri ahyanan. Orang yang berhutang kadang-kadang dia masuk ke dalam hukum Islam namanya hukum hijr. Bukan hajar. Hajar itu artinya memboikot. Hijr. Hijr artinya adalah misalkan ada orang berhutang, dia tidak mampu bayar atau dia tidak mau bayar, tapi dia punya penghasilan setiap bulan. Maka yang menghutangi mengangkat masalahnya ke pemerintahan, ke pengadilan, maka turunlah keputusan dari pengadilan yang sangat mengikat bahwa orang ini harus dihijr. Apa hijr? Gajinya tidak boleh dia yang pegang. Harus dibagikan kepada orang yang berhutang kepadanya, sisanya untuk makan secukupnya per bulan. Itu namanya hijr. Hina. Yang berhutang hina. Wa ta'ridu nafsaka ahyanan lis-sijni wa ta'dib. Bahkan kadang-kadang seseorang yang berhutang dia memasukkan dirinya kepada penjara dan juga kepada ta'zir, yaitu hukum-hukum seperti dicambuki dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beratnya orang yang berhutang. Menurut perkataan para ulama, hina di siang hari dan resah di malam hari. Taib. Itu poin yang ketiga. Bencana hutang dilihat dari sisi dia terhina di siang hari. Yang keempat, ini yang sangat-sangat harus diperhatikan, karena kehidupan kita di dunia cuma 60-70 tahun selesai Pak. Kita berhutang nggak bayar, ketemu dia nggak malu, ketemu dia mungkin cuma setahun 2 tahun sampai 10 tahunan. Habis itu kita mati atau dia mati, selesai urusan. Tapi urusan akhirat hati-hati Pak. Urusannya selamanya Pak. Tidak bermudah-mudah kita di dalamnya. Maka yang keempat, bencana hutang adalah bahwa hutang mendatangkan ancaman siksa akhirat. Ancaman kerugian akhirat, begitulah, bukan siksa. Ancaman kerugian akhirat. Kerugian yang pertama, ingat ya, yang keempat, bencana hutang mendatangkan ancaman kerugian akhirat. Kerugian yang pertama, orang yang berhutang ditahan dari masuk surga. Ditahan, bukan tidak masuk, ditahan. Sampai kapan? Sampai dibayar hutangnya. Sedangkan nanti di akhirat tidak ada emas perak Pak. Tidak ada kata-kata faswad afwan akhi, tidak ada. Para ulama mengatakan, perhatikan baik-baik. Para ulama mengatakan hukukul adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah wat talab wa huququllahi mabniyatun 'alal musaha wal maghfirah. Hak antar sesama manusia, saya dan Anda, ketika kita berhubungan, ada transaksi, maka itu dibangun di akhirat di atas saling meminta. Sedangkan hak antar saya dengan Allah, kita dengan Allah dibangun di atas saling memaafkan. Allah Maha Pemaaf. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Inna rahmatallahi wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah Maha Pengampun, Tawwab, Rahim, Maha Penerima taubat. Kalau orang bermasalah dengan Allah, dia bertobat, selesai urusan. Allah Maha Penerima taubat asalkan sebenar-benar taubat. Akan tetapi kalau seandainya urusan dengan manusia, itu di atas saling meminta. Jangankan manusia Pak, antar binatang dengan binatang. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana hatta yuqtassa min. Akan didatangkan kambing yang patah tanduknya, kemudian didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya, sampai diambil qisas dari kambing yang mematahkan tanduknya tersebut.
Kenapa? Konsep mizan, timbangan di hari kiamat, la zulm. Tidak ada kezaliman. La yuzlamuna walau kana naqiran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka tidak dizalimi walaupun sebesar naqir. Mereka tidak dizalimi walaupun sebesar naqir. Saya akan contohkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nisa ayat 124. Saya katakan tadi kenapa? Perhatikan baik-baik bahwa tidak akan ada di hari kiamat bayar hutang, enggak ada. Dengan uang rupiah, real, dolar, enggak ada. Tidak akan ada pemaafan di hari kiamat, enggak ada. Urusannya harus bayar dengan pahala atau menanggung dosa, tidak ada yang lain. Kenapa? Saya katakan tadi, karena di hari kiamat konsep mizan, timbangan, hisab itu harus adil. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Nisa ayat 124, wala yuzlamuna naqira. Mereka tidak dianiaya, tidak terzalimi walau sedikit pun. Ya, walau sedikit pun. Naqir para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan naqir oleh para ulama rahimahumullah ini seperti ini. Antum ada biji kurma. Biji kurma tersebut itu ada, kalau antum makan, kemudian ada dia seperti perutnya biji kurma, ada sesuatu yang masuk ke dalam. Itu namanya naqir. Sekecil itu kita berurusan dengan orang, akan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, wala tuzlamuna fatila, dan mereka tidak akan dizalimi walaupun fatil. Fatil adalah biji kurma, kemudian di tengah-tengahnya ada belahan. Di belahan tersebut ada serat kecil. Serat sekecil itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, perhatikan nih gambar-gambarnya. Ini naqir, ini fatil. Sekecil itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali ke permasalahan. Jadi kerugian pertama akhirat adalah ancaman tidak dimasukkan ke dalam surga. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersama para sahabatnya, kemudian beliau berkata, dapat wahyu beliau, aha huna fulan min bani fulan, adakah si fulan, keluarga fulan yang baru meninggal, adakah yang di sini hadir? Kata Rasul SAW, diam, tidak ada yang jawab. Kemudian ditanya yang kedua, ditanya yang ketiga, baru dijawab, ha ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah orangnya, saya keluarga fulan yang baru meninggal. Kata Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak menjawab ketika aku bertanya pertama, kedua, dan ketiga? Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma inni lam unawwih bika illa li khairin. Wahai fulan, keluarganya si fulan yang baru meninggal, aku tidak ingin mengabarkan kepada engkau kecuali untuk kebaikan keluargamu yang baru meninggal. Ya. Kenapa? Innahu ma'sur bidaini. Keluargamu sekarang lagi sulit di kuburan. Dapat wahyu beliau. Kenapa? Ma'sur bidaini. Dia tertahan dengan hutangnya. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan, di antaranya Al-Syekh Al-Allamah Baqiyatus Salaf, ulama penerus salaf di zaman sekarang yang masih hidup, Al-Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ma'surun bidainihi, tertahan dengan hutangnya. Maksud dari tertahan adalah mahbusun an dukhulil jannah, tertahan dari masuk surga. Ini hati-hati Pak, sebelum dibayar dia ditahan dulu, sebelum dibayar. Lihat lagi hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban
orang yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man faraqar ruhal jasada wa huwa bari'un min thalathin al-kibri wal ghululi wad dain fahuwa fil jannah aw wajabat lahul jannah." Siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan orang itu terlepas dari 3 perkara. Yang pertama kesombongan, yang kedua makan harta rampasan tanpa kebenaran, yang ketiga hutang, maka wajib surga. Pemahaman balik dari hadis ini, dia pasti ditahan dari surga kalau saat ruhnya terpisah dan dia masih punya hutang. Ini ancaman akhirat pertama. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an." Perhatikan para ikhwan, ini perkara menarik. Ruhnya orang beriman tertahan sampai dilunaskan hutangnya. Lihat kata-kata tertahan. Apa maksudnya? Jadi di langit itu ada, sebelum naik langit ke-1, jadi ruh itu kalau sudah berpisah dengan jasadnya, kalau dia orang beriman, maka langsung para malaikat akan memasukkan ke dalam kain kafan. Tanpa sekejap mata masuk dalam kain kafan. Kemudian diangkat ke langit. Karena dia orang beriman, dibukakan pintu langit. Kemudian sampai langit ke-7. Kemudian Allah mengatakan, ya, "An sadaqa abdi." Hambaku berkata benar, kembalikan ruhnya ke jasadnya di alam barzah. Tapi kalau orang berhutang, pintu langit tidak akan dibuka. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidain. Ruhnya orang beriman tertahan, tergantung dengan hutangnya sampai dibayar. Ini kalau bisa kita katakan adalah ancaman akhirat kedua. Ruhnya tidak akan diangkat ke langit. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang ketiga. Ya, ancaman yang ketiga. Ancaman akhirat bagi orang yang mati membawa hutang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lisyahid kulla dzambin illa ad-dain." Ini perhatikan penting ayat hadis ini. Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosa. Kulla dzamb. Kul adalah aqwa siyaghin dalla 'ala al-umum. Kata redaksi yang menunjukkan paling kuat untuk keumuman. Seluruh dosa diampuni orang yang mati syahid berjihad di jalan Allah, kecuali hutang. Ada penjelasan yang sangat menarik dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, fihi tanbih. Di dalam hadis ini terdapat peringatan keras ala jami'i huquqil adamiyin, atas seluruh hak-hak antar sesama manusia. Hati-hati. Kalau urusan Anda dengan Allah, tidak sholat, tidak puasa, Anda bertobat, selesai. Asalkan sebenar-benar tobat. Anda berjudi, minum khamar, selesai. Asalkan benar-benar tobat. Itu urusan dengan Allah. Tapi kalau urusan dengan manusia, hati-hati. Peringatan keras atas seluruh hak antar sesama manusia. Wa annal jihada wasyahadata wa ghairahuma min a'malil birri la yukaffir huquqal adamiyin. Jihad, mati syahid, dan selainnya dari amal-amal soleh tidak bisa menghapus dosa kita dengan manusia. Hati-hati Pak. Ya, kan kaidahnya begini Pak. Kalau orang berdosa, misalkan ini dosa, kemudian ini beramal soleh, amal soleh ini menghapus dosanya. Itu kaidah dalam Islam. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah dosa dengan amal baik, maka dosa ini akan terhapus dengan amal baik. Itu kaidahnya. Cara menghapus dosa dengan mengerjakan amal baik. Tapi itu tidak berlaku kalau perkaranya hak antar sesama manusia. Di antaranya hutang. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan jihad, mati syahid, dan selainnya dari amal saleh tidak menghapuskan dosa antar sesama manusia. Ghibah, nggak ada tuh hapusan. Ya. Kemudian namimah,
Kemudian hutang, ambil harta tanpa kebenaran. Kalau urusannya dengan Allah, iya betul. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ancaman akhirat tidak masuk surga atau ditahan masuk surga. Yang kedua, apa tadi? Ruhnya tidak diangkat. Yang ketiga, tidak diampuni dosanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Yang keempat, pahalanya akan habis. Kenapa? Karena dia harus bagi-bagi pahala atas orang yang pernah dia zalimi, yang pernah berhutang kepadanya dan dia belum bayar. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu madlamah li ahadin min 'irdihi aw syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, baik itu kehormatannya dengan menggibahnya ataupun dengan hartanya atau apapun, minta halal sekarang. Ini Pak tugasnya. Terutama yang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli hafal Quran, ahli puasa sunnah, tetapi hutang tidak bayar, menggibah orang, hati-hati. Pahalanya habis Pak, bagi-bagi pahala. Kalau habis pahala, apa yang terjadi? Menanggung dosa. Nah, maka mudah-mudahan ini bermanfaat karena sudah habis waktunya. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih ada perkara yang sangat penting, yaitu diantaranya adalah apa adab-adab orang berhutang. Nanti saya akan sebutkan secara ringkas. Kita masuk ke dalam sesi pertanyaan dulu. Adab-adab orang berhutang ini harus dibicarakan sebenarnya, tetapi waktunya tidak cukup. Tetapi yang sudah disampaikan itu sudah masuk ke dalam tema kita, bencana hutang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.